kita dapat mengagungkan dan mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi seruan kepada kita bahwa hari kebangkitan, hari berkumpul, pemberian pahala dan hukuman adalah suatu hal yang pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan fitnah dunia dan fitnah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur innash syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu untuk memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Fatir ayat 5-6. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, inna dunya hulwatun khudratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Sesungguhnya dunia hijau dan indah. Sesungguhnya Allah menitipkannya pada kalian. Ia akan melihat bagaimana kalian memperlakukannya. Berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah pertama pada Bani Israel terletak pada wanita. Rahimakumullah. Seorang bijak berkata, sungguh kasihan orang yang terasa tenang dan puas dengan tempat yang barang halalnya akan diperhitungkan dan barang haramnya akan mendapat hukuman. Jika ia mengambil dari yang halal, maka ia akan diperhitungkan. Jika ia mengambil barang yang haram, ia akan disiksa. Barang siapa yang hanya mencari kekayaan dunia, ia terkena fitnah. Dan barang siapa yang miskin di dalamnya, ia akan sedih. Barang siapa yang mencintainya, ia akan dihinakannya. Barang siapa yang menolak dan memandangnya, ia akan dibutakannya. Tidak ada yang bergantung kepadanya kecuali seseorang yang kehilangan akalnya. Seluruh manusia akan meninggalkan dunia, pergi ke akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalika al-yawmul ladzi kanu yu'adun. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seperti ketika mereka pergi dengan segera menuju berhala
dengan mereka tunduk serta diliputi kehinaan, itulah hal yang diancamkan kepada mereka. Surah Al-Ma'arij ayat 43-44. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya dunia tidak berhina karena dirinya. Ia bagaikan tempat lewat yang mengantarkan ke surga atau ke neraka. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Dan yang terhina adalah perbuatan manusia di dalamnya, seperti bergelimang dalam syahwat dan lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kerusakan telah bermunculan, kemusyrikan telah menyebar, orang-orang saling menampakkan kemaksiatan, lebih mementingkan urusan dunia, meninggalkan sholat 5 waktu, lalai dari mengingat Allah, dan tidak sama sekali orang yang membaca istighfar, harta diperoleh dengan cara yang haram, tidak mempedulikan syiar-syiar Islam, maka tidak mustahil bila Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan orang-orang tersebut di dalam bumi dan mengirim bencana dari langit atau membinasakan dengan berbagai penyakit dan peperangan, seperti diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Dialah yang Maha Kuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terangkan nilai dunia ini agar orang-orang beriman tidak tertipu olehnya. Disebutkan dalam hadis, "Law kana bid-dunya ta'dimu 'inda Allahi janaha ba'udatan la suqiya kafirun minha bir'ata ma'in." Andaikan dunia memiliki nilai di sisi Allah, meski seperti saya kenyang, pasti Allah tidak akan memberi minum orang kafir meski seteguk air darinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan bagaimana sikap Nabi terhadap dunia, seperti Nabi memakan makanan yang kasar, memakai pakaian sederhana, dan tidur di atas pelepah kurma. Dan suatu hari seorang sahabat mengunjungi Nabi dan mendapati beliau dalam keadaan berbaring di atas pelepah kurma, sedangkan bekasnya tampak pada punggung Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau kami buatkan bagimu hamparan kasur?" Beliau bertanya, "Mali walid dunya, ma ana fi dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma wahawatahu qadar." Apa yang aku peroleh dari dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon, kemudian ia pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan meninggalkan dunia sejak hari engkau dilahirkan, dan engkau akan menyambut akhirat. Engkau lebih dekat ke tempat yang dekat dengannya daripada tempat yang engkau menjauh darinya." Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan yang dalam. Sungguh banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah perahu di dalamnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isinya keimanan, dan dayungnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semoga khutbah siang ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita dapat selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-laili wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirul 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍi 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir as-sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma innaka khallaqun 'azim, innaka sami'un 'alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul 'arsyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.